Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ida Raeni dengan NIM 2341622620123 dari kelas TI 23C dengan dosen pengampu Bapak Fatur Rahman, SPD, MT. Di sini saya akan memaparkan tugas proses manufaktur. Yang pertama yaitu materi tentang operasi permesinan dan mesin perkakas. Yang kedua yaitu pertimbangan desain dan ekonomi pada proses permesinan. Masuk ke materi pertama yaitu operasi permesinan dan mesin perkakas. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu umum, memberikan pemahaman komprehensif tentang proses permesinan, forming, molding, metrologi, serta aplikasinya terhadap kualitas produk dan analisis sistem manufaktur. Yang kedua yaitu khusus, memberikan pemahaman mendalam mengenai proses permesinan serta jenis-jenis mesin perkakas yang digunakan dalam industri manufaktur. Selanjutnya yaitu istilah penting dalam proses permesinan. Yang pertama yaitu cutting speed, yang artinya kecepatan potong. Yang kedua yaitu spindle speed, yang artinya kecepatan putaran. Yang ketiga yaitu feed, yang artinya gerakan makan alat potong. Yang keempat yaitu depth of cut, yang artinya kedalaman pemotongan. Yang kelima yaitu material removal rate, yang artinya laju penghilangan material. Yang keenam yaitu machining time, yang artinya waktu permesinan. Selanjutnya yaitu jenis komponen dan bentuk permesinan. Dalam proses permesinan, komponen dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu rotasional dan prismatik. Komponen rotasional memiliki bentuk silindris dan dapat diputar selama proses pemesinan, sedangkan komponen prismatik tidak berputar dan memiliki bentuk seperti balok atau prisma. Bentuk permukaan hasil permesinan sangat beragam, tergantung dari jenis proses yang digunakan. Beberapa contoh bentuk permesinan antara lain, yang pertama yaitu turning untuk membentuk permukaan silindris, yang kedua yaitu milling untuk menghasilkan permukaan datar atau kontur tertentu. Yang ketiga yaitu drilling untuk membuat lubang. Yang keempat yaitu browsing untuk memotong kompleks dengan hasil sangat presisi. Contohnya itu sebagai bentuk permukaan potong ada pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu proses turning dan perhitungannya. Turning adalah proses permesinan yang dilakukan dengan memutar benda kerja sambil alat potong bergerak sejajar sumbu putar. Parameter penting dalam proses ini meliputi kecepatan putar, kecepatan potong, gerakan makan, laju penghilangan material, dan waktu permesinan. Beberapa operasi dasarnya antara lain facing, chamfering, boring, dan drilling. Sebagai contoh yaitu pada gambar di samping dengan kombinasi forming dan pergerakan pahat. Selanjutnya yaitu mesin lathe dan teknik pencekaman. Mesin utama yang digunakan dalam proses turning adalah mesin lathe atau mesin bubut yang berfungsi memutar benda kerja dengan presisi tinggi. Dalam penggunaannya, benda kerja perlu dicekam dengan aman agar proses pemotongan stabil. Beberapa metode pencekaman yang umum digunakan yaitu 3 jaucak untuk bentuk silinder, kolek untuk benda kecil dan presisi, lalu center mounting untuk pencekam di kedua ujung, serta faceplate untuk bentuk tidak beraturan. Lalu untuk contohnya ada pada gambar mengenai metode pencekaman benda kerja pada lathe.
Selanjutnya yaitu proses boring dan drilling. Drilling adalah proses permesinan untuk membuat lubang awal pada benda kerja menggunakan mata bor. Proses ini dapat dilanjutkan dengan operasi tambahan seperti ramming untuk memperhalus lubang serta tapping untuk membuat ulir. Sementara itu, boring adalah proses memperbesar lubang yang sudah ada agar lebih presisi dan sesuai ukuran yang diinginkan, biasanya menggunakan boring bar pada mesin khusus. Sebagai contoh mesin drilling yaitu pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu proses milling. Proses milling digunakan untuk membentuk permukaan datar, kontur, atau rongga pada benda kerja menggunakan pahat berputar. Jenis-jenis milling meliputi peripheral milling, face milling, end milling, dan profile milling. Masing-masing digunakan sesuai bentuk dan posisi permukaan yang dikerjakan. Dari sisi teknik pemotongan, terdapat dua metode utama, yaitu up milling konvensional dan yang kedua down milling searah feed. Yang berbeda pada arah gerak pahat terhadap benda kerja. Sebagai contoh, tipe pemotongan milling ada pada gambar. Bagian A yaitu up milling, yang bagian B yaitu down milling. Selanjutnya yaitu mesin milling dan CNC. Mesin milling terdiri dari beberapa jenis berdasarkan orientasi spindle-nya, yaitu horizontal, vertikal, dan universal. Masing-masing memiliki keunggulan tergantung pada bentuk dan arah pemotong yang dibutuhkan untuk produksi yang lebih kompleks dan otomatis. Digunakan machining center, yaitu mesin CNC canggih yang dapat melakukan berbagai operasi pemesinan secara otomatis, cepat, dan presisi tinggi. Sebagai contohnya yaitu mesin milling pada gambar di samping, bagian A yaitu horizontal dan bagian B yaitu yang vertikal. Selanjutnya yaitu proses khusus mengenai mill turn, shaping, dan grossing. Mill-turn merupakan mesin gabungan yang dapat melakukan proses turning dan milling dalam satu alat, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi. Untuk permesinan linear digunakan proses shaping dan planing, di mana alat atau benda kerja bergerak bolak-balik membentuk permukaan datar. Sementara itu, Brushing adalah proses pemotongan bertingkat dengan menggunakan alat khusus yang memiliki sejumlah mata potong berurutan, cocok untuk menghasilkan bentuk presisi secara cepat. Di samping yaitu contoh gambar bentuk-bentuk shaping dan planing. Selanjutnya yaitu shawing dan high speed machining. Shawing adalah proses permesinan untuk memotong material menggunakan alat seperti bend saw, hacksaw, dan particular saw yang masing-masing digunakan sesuai kebutuhan, bentuk, dan ukuran potongan. Sementara itu, high speed machining atau HSM merupakan teknik pemotongan dengan kecepatan sangat tinggi untuk meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi gaya potong, dan menghasilkan permukaan yang lebih halus, terutama saat mengerjakan material seperti aluminium dan baja ringan. Sebagai contoh, high-speed machining ada pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu masuk ke materi kedua mengenai pertimbangan desain dan ekonomi pada proses permesinan. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami dasar proses permesinan termasuk forming, molding, metrologi, dan kaitannya dengan kualitas produk. Yang kedua yaitu khusus, mampu menemukan kualitas hasil permesinan dan memilih parameter permesinan yang sesuai. Selanjutnya yaitu istilah dasar dalam permesinan. Yang pertama, machinability, kemampuan material dipotong dengan mudah. Yang kedua yaitu tolerance, batas variasi dimensi,
Yang ketiga yaitu surface finish, kehalusan permukaan. Yang keempat yaitu ductile, keuletan material. Yang keempat yaitu hardness, kekerasan material. Yang keenam yaitu strength, kekuatan material. Selanjutnya yaitu kemampuan proses atau machinability. Kemampuan proses atau machinability adalah ukuran seberapa mudah suatu material dapat dipotong dengan pahat tertentu dalam kondisi permesinan standar. Nilai ini dinyatakan dalam performance rating MR. Yang pertama, MR lebih besar daripada 1, yang artinya material mudah dipotong. Yang kedua yaitu MR lebih kecil daripada 1, yang artinya material sulit dipotong. Faktor yang mempengaruhi machinability yang pertama yaitu umur pahat, semakin awet semakin baik. Yang kedua yaitu gaya potong, semakin kecil semakin mudah diproses. Yang ketiga yaitu kualitas permukaan, hasil dipotong harus menunjukkan machinability baik. Yang keempat yaitu pembuangan gram atau shape disposal, semakin mudah dibuang semakin efisien. Selanjutnya yaitu faktor material terhadap machinability. Beberapa karakteristik material sangat memengaruhi kemudahan proses permesinan. Yang pertama yaitu kekerasan tinggi, mempercepat keausan pahat karena pahat harus bekerja lebih keras saat memotong material keras. Yang kedua yaitu material terlalu ulet, sulit dipotong rapi sehingga menyebabkan hasil permukaan menjadi kasar atau tidak rata. Yang ketiga yaitu kandungan karbon, mangan Mn, dan nikel Ni yang tinggi, meningkatkan kekuatan dan kekerasan material sehingga proses pemotongan menjadi lebih sulit dan memerlukan gaya potong lebih besar. Yang keempat yaitu solusi untuk material terlalu lunak atau ulet. Gunakan proses cold drawing untuk meningkatkan kekerasan material agar lebih mudah dipotong dan menghasilkan permukaan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu toleransi dan kehalusan permukaan yang pertama. Toleransi yang terlalu ketat akan meningkatkan biaya permesinan. Kehalusan permukaan surface roughness dipengaruhi oleh yang pertama jenis operasi, yang kedua feed rate, yang ketiga nose radius, yang keempat sudut potong pahat. Untuk contohnya terdapat pada gambar kehalusan permukaan potong, yaitu ada faktor geometri, jenis operasi permesinan, yang kedua geometri pahat, yang ketiga kecepatan makan atau feed. Selanjutnya yaitu kehalusan permukaan yang kedua mengenai material dan mesin. Kehalusan permukaan hasil permesinan juga dipengaruhi oleh kondisi mesin dan material. Salah satu penyebab utama adalah build-up edge atau BUE, yaitu tumpukan material pada ujung pahat yang membuat hasil potongan menjadi tidak halus. Selain itu, getaran mesin dan deteksi pada fixture dapat menyebabkan permukaan menjadi bergelombang. Untuk mengatasinya dapat dilakukan yang pertama, menambahkan kekakuan mesin atau fixture. Yang kedua yaitu menurunkan kecepatan makan atau feed dan kedalaman potong. Yang ketiga yaitu merancang ulang untuk pahat agar gaya potong lebih kecil. Selanjutnya yaitu pemilihan parameter permesinan. Pemilihan parameter permesinan ditentukan oleh beberapa faktor, seperti jenis pahat yang digunakan, misalnya HSS, carbide, atau keramik, serta tipe proses apakah untuk ronging, pemotongan kasar, atau finishing, pemotongan halus. Selain itu, pemilihan juga disesuaikan dengan tujuan akhir, apakah mengutamakan efisiensi waktu atau kualitas hasil. Parameter utama yang diperhatikan meliputi feed, cutting speed,
Toll Life, dan MRR (Material Removal Rate) dengan tujuan akhir untuk mencapai optimasi produksi dan biaya secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu biaya produksi dan tooling cost. Dalam proses pemesinan, biaya produksi terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu handling time, machining time, tooling chain time, dan tooling cost. Khusus untuk tooling cost, perhitungannya mencakup harga insert, jumlah sisi potong atau cutting edges yang bisa digunakan, serta waktu regrent dan umur pahat. Tujuan dari pengelolaan semua komponen ini adalah untuk mencapai biaya per unit atau cost per unit yang paling minimum. Selanjutnya yaitu pertimbangan desain produk. Sebaiknya produk dirancang sedemikian rupa agar memudahkan proses manufaktur atau jika memungkinkan dihindari dari proses pemesinan sama sekali dengan menggunakan metode seperti net shape misalnya casting atau forging. Jika pemesinan tetap diperlukan, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu hindari toleransi terlalu ketat karena meningkatkan waktu dan biaya pengerjaan. Yang kedua yaitu jangan gunakan sudut tajam, lubang dalam, atau undercut yang menyulitkan proses potong dan mencekam. Yang ketiga yaitu gunakan ukuran standar dan pilih material dengan machinability baik agar proses lebih cepat, murah, dan presisi. Selanjutnya yaitu cairan pendingin dalam pemesinan. Cairan pendingin digunakan untuk mendinginkan, melumasi, dan membuang beram selama proses pemotongan. Jenisnya meliputi yang pertama, strange oil, yang kedua, soluble oil, yang ketiga, semi-sintetik, yang keempat, sintetik. Metode pemberian yaitu dibanjiri, disemprot, atau dikabutkan. Fungsinya juga membantu mencegah korosi dan mempermudah pembersihan. Pemilihan cairan didasarkan pada performa, harga, dan keamanan lingkungan. Sebagai contohnya yaitu pada gambar 6.1 mengenai pemberian cairan pendingin dengan cara dibanjiri cairan pendingin pada benda kerja. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.